Baik, perkenalkan nama saya Intan Elpin Holo, NIM 252108029, kelas B semester 1, program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan membuat video yang telah diberikan Bapak Restu Yandika Sakti Zerate SHMH. Saya akan menjelaskan dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15. Judul pertama yang saya jelaskan yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara yaitu seperangkat nilai dasar, gagasan, dan keyakinan yang menjadi pedoman fundamental bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan membentuk identitas nasional serta arah tujuan bersama. Dalam materi ini ada beberapa sumber-sumber Pancasila, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai sumber historis, yaitu Pancasila bersumber dari sejarah panjang bangsa Indonesia sebelum dan saat kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila telah hidup dalam masyarakat Nusantara sejak lama, seperti yang pertama ketuhanan, yaitu kepercayaan kepada Tuhan dalam berbagai agama dan sesama. Dan yang kedua kemanusiaan, yaitu sikap gotong royong, saling menolong dan menghormati sesama. Dan yang ketiga persatuan, yaitu semangat kebersamaan antar suku dan kerajaan. Dan yang keempat musyawarah, tradisi rembung desa, musyawarah adat. Dan yang kelima keadilan sosial, yaitu pembagian hasil bersama dan kepedulian sosial. Secara formal, Pancasila dirumuskan melalui proses sejarah. Yang pertama, sidang BPU PKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan yang kedua, pidato Soekarno, yaitu dari 1 Juni 1945. Dan yang ketiga, Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dan yang keempat, ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 18 Agustus 1945. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber sosiologi, yaitu Pancasila bersumber dari realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia yang pertama majemuk, yaitu suku, agama, budaya. Dan yang kedua, menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong. Dan yang ketiga, mengutamakan harmonis daripada konflik. Contoh-contoh penerapan sosiologis yaitu kita ambil dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, mencerminkan kebutuhan masyarakat, majemuk untuk kehidupan rukun. Dan yang sila keempat, yaitu kegiatan sesuai dengan kebudayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dan sila kelima, yaitu keadilan sosial, yaitu mencerminkan harapan masyarakat terhadap kesejahteraan bersama. Jadi, makna sosiologi ini, Pancasila lahir dari nilai-nilai yang benar-benar hidup dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai sumber politis, yaitu Pancasila menjadi dasar dalam kehidupan ketatanan negara dan sistem politik Indonesia. Pancasila ini ada beberapa 3 poin, yaitu menjadi dasar pembentuk Undang-Undang 1945, dan yang kedua menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, dan yang ketiga yaitu menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Dan poin kedua yaitu dalam kehidupan politik, yaitu ada beberapa 2 bagian, yaitu yang pertama, demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, bukan liberal murni atau otoriter. Dan yang kedua, kekuasaan negara dijalankan berdasarkan nilai-nilai, yaitu kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan. Jadi, makna politis ini, Pancasila mengarahkan praktis politik agar tidak menyimpang dari nilai-nilai moral dan kepribadian bangsa. Selanjutnya bagian B, yaitu argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi pengertian umumnya ada beberapa bagian, yaitu 3, yaitu yang pertama, dinamika Pancasila berarti Pancasila bersifat hidup dan berkembang, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya hambatan. Dan yang kedua, tantangan Pancasila berarti sebagai ancaman dan pengaruh negatif yang dapat melemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga yaitu jadi argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila adalah pendapat atau alasan logis yang menjelaskan bagaimana Pancasila tetap relevan sekaligus bagaimana menghadapi tantangan agar tidak tergores oleh perubahan sosial, politik,
dan budaya. Selanjutnya, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama, tidak bersifat statis atau kaku tetapi fleksibel dan kontekstual. Yang kedua, nilai-nilainya dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman, misalnya dalam demokrasi digital, globalisasi, ekonomi, dan HAM. Dan yang ketiga, tetap menjadi pedoman moral, politik, dan hukum meskipun bentuk penerapannya bisa berbeda dari masa ke masa. Dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara yaitu globalisasi dan budaya asing yang dapat mengikis nasionalisme. Dan yang kedua, radikalisme dan intoleransi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan. Dan yang ketiga, krisis moral dan korupsi yang bermoral keadilan sosial. Dan yang keempat yaitu kemajuan teknologi informasi yang memunculkan disinformasi alat perpecahan. Dan selanjutnya yaitu tujuan pembatasan dalam mata kuliah Pancasila. Nah, ada beberapa poin, yaitu ada 3 poin, yaitu yang pertama, dapat memahami Pancasila sebagai ideologi negara terbuka dan dinamis. Dan yang kedua, mampu menganalisis isu-isu kebangsaan dengan perspektif nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, memiliki komitmen untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Baik, kami juga telah membahas tentang menganalisis perilaku kepala desa tersebut berdasarkan Pancasila sebagai sistem etika, yaitu perilaku kepala desa tidak sesuai dengan Pancasila sebagai sistem etika karena yang pertama, kepala desa menyalahgunakan wewenang dan dana publik untuk kepentingan pribadi, dan yang kedua, tidak jujur, tidak transparan, dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, bertindak egois serta tidak memiliki sifat bertanggung jawab sebagai pemimpin. Jadi, Pancasila menuntun pemimpin itu bermoral, adil, dan mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Ada beberapa sila yang telah dia larang, yaitu yang pertama, sila kedua, yaitu karena tindakan kepala desa tidak adil karena merugikan masyarakat dan tidak beradab secara moral. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi realitas atau reality dimension. Makna ini, dimensi ini, realita menunjukkan bahwa Pancasila bersumber dan berakar dari realitas hidup bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan hasil pemikiran abstrak atau tiruan ideologi asing, melainkan berasal dari pengalaman historis, budaya, dan pandangan hidup masyarakat di Indonesia sendiri. Jadi contoh konkret ini yaitu yang pertama, tradisi musyawarah mufakat di desa mencerminkan sila keempat, dan yang kedua, kebiasaan gotong royong dan tolong menolong mencerminkan sila kelima, dan yang ketiga, toleransi antar umat beragama menggambarkan sila ke-1 dan sila kedua. Dan dimensi idealisme, yaitu makna umum dimensi idealisme menggambarkan bahwa Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan luhur yang ingin mewujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menjadi arah dan pedoman normatif bagi penyelenggaraan negara. Dan ada contoh konkretnya juga, yaitu yang pertama, persiapan keadilan sosial bagi kebijakan ekonomi nasional, dan yang kedua, penegakan hak asasi manusia sebagai perwujudan nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, pengembangan demokrasi Pancasila sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Jadi kesimpulan dimensi idealisme ini, Pancasila tidak hanya menggambarkan kenyataan, tetapi juga memberi arah dan cita-cita bagi bangsa Indonesia untuk menjadi masyarakat yang adil dan bermoral serta sejahtera. Dan yang ketiga yaitu dimensi fleksibilitas, yaitu pengembangan makna umum. Dimensi ini menegaskan bahwa Pancasila bersifat terbuka, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pancasila dapat dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai konteks baru tanpa mengubah nilai dasarnya. Dan juga ada beberapa contoh konkretnya, yaitu yang pertama, sila keadilan sosial. Sila ini diterapkan dalam pemerataan akses internet dan pendidikan digital. Dan yang kedua, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mengatakan polarisasi politik di media sosial. Ketiga, sila kerakyatan diterapkan dalam partisipasi publik melalui demokrasi.
Dan selanjutnya, Pancasila sebagai sistem etika, yaitu Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai fundamental. Selain sebagai landasan konstitusi, Pancasila juga dapat dipahami sebagai sistem etika, yakni pedoman moral bagi setiap warga negara dan kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya lagi, konsep Pancasila sebagai sistem etika, yaitu sistem etika ini adalah kumpulan nilai, prinsip, dan moral yang menjadi pedoman perilaku manusia agar bertindak sesuai moral, adil, dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya, nilai-nilai etika pada setiap sila, yaitu sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Etikanya yaitu toleransi, hormat beragama, spiritualitas, dan contoh perilakunya yaitu menghormati agama orang lain dan berdoa sesuai keyakinan. Dan sila kedua yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Etikanya yaitu hak asasi manusia, keadilan, empati, dan contoh perilakunya yaitu menolong orang yang kesulitan dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Etikanya yaitu pertama solidaritas, kebersamaan, dan nasionalisme. Dan contoh perilakunya yaitu mengutamakan kepentingan bangsa daripada golongan. Dan yang keempat yaitu keragaman yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Etikanya yaitu musyawarah, demokrasi, dan bijaksana. Contoh perilakunya yaitu mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Dan yang sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etikanya itu keadilan sosial dan kepedulian pemerataan. Dan contoh perilakunya yaitu membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Dan selanjutnya, alasan Pancasila disebut sistem etika yaitu yang pertama, bersifat terpadu dan konsisten. Kelima sila ini membentuk satu kesatuan etika yang saling mendukung dan bukan berdiri sendiri. Dan yang kedua, mengandung prinsip moral universal. Nilai Pancasila bersifat universal, relevan untuk semua kalangan dan situasi sosial. Dan yang ketiga, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari. Setiap individu dapat menerapkan nilai Pancasila dalam perilaku sehari, baik di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja maupun di luar masyarakat. Dan yang keempat, mendorong tindakan bertanggung jawab. Pancasila menegakkan tanggung jawab sosial sehingga setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan orang lain. Dan yang kelima yaitu menjadi sumber inspirasi karakter. Nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan dasar pendidikan karakter dan menumbuhkan jujur, disiplin, toleransi, dan peduli sosial. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.